Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275 dan 276. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, orang yang terlibat praktek ribawi hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Digambarkan oleh Allah di sini, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dia berdiri saja seperti sempoyongan, seperti orang yang gila, kerasukan setan karena tekanan gila. Hatinya tidak tenang. Secara maknawi, orang yang terlibat praktek ribawi, dia hidupnya tidak tenang. Hatinya senantiasa gelisah setiap saat. Baik yang ngutangi, dia juga gelisah, nek duwite ra dibalekke. Yang hutang riba, dia juga semakin gelisah, setiap hari ditagih. Didatangi, bahkan sampai tinggal di rumahnya sendiri pun takut. Sehingga hidupnya tidak tenang. Orang yang makan riba atau terlibat praktek ribawi. Lanjut. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haram riba itu. Yang mengharamkan bukan manusia tapi Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah yang mengharamkan riba, bukan manusia. Hati-hati. Untungnya tidak seberapa, tapi melanggar apa yang Allah haramkan. Dengan dalih bunganya kecil, prosesnya mudah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan. Nah, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulullah tentang riba, ancaman-ancaman tentang riba, kalau sudah sampai peringatan ini kepada dirinya, fantaha, kemudian dia menghentikan total praktek ribawi, tidak melakukan lagi, maka falahu ma salaf, baginya apa yang sudah dia pungut dulu ketika belum tahu peringatan tentang riba. Misalkan ada orang meminjamkan uangnya pada orang lain dengan tambahan pengembalian bunga, karena belum tahu ini peringatan tentang riba, ancaman tentang riba. Seiring berjalannya waktu, sampailah peringatan tentang riba kepada dirinya. Begitu sampai peringatan itu, orang tadi langsung menghentikan, tidak lagi terlibat riba.
Lah keuntungan atau bunga yang dulu dia dapatkan dari temannya itu tidak berkewajiban untuk dikembalikan. Falahu ma salaf, bagi dirinya apa yang sudah dia pungut ketika belum tahu tentang peringatan riba, larangan riba. Wa amruhu ilallah, urusannya nanti terserah Allah. Lanjut. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya toh. Waman ada. Tapi setelah tahu larangan riba, ancaman riba, kok ternyata dia mengulangi hanya karena kepingin mendapatkan uang. Mungkin anaknya sedang sakit, atau anaknya belum bayar SPP, atau untuk kebutuhan, sedang dia tidak memegang uang sama sekali, kemudian setan masuk. Kalau begitu kamu pinjam ini saja, mudah prosesnya. Hanya dengan fotokopi KTP saja bisa cair. Tidak butuh lama, setengah jam langsung cair. Pinjaman-pinjaman online itu, ke bank plecet, rentenir, itu kan prosesnya cepat-cepat sekali. Hanya KTP. Nek ra duwe KTP koncone ya oleh. Nyilih KTP koncone. Setan akan masuk. Sudah ambil saja. Karena kamu harus bawa anakmu ke dokter, ke rumah sakit. Ambil saja, karena besok harus bayar SPP. Harus bayar uang muka untuk kuliah. Nanti nek enggak kamu bayar, anakmu tidak jadi diterima di situ. Dihitung mengundurkan diri. Sudah terima saja. Bisikan baik muncul, tapi itu riba. Diharamkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Setannya masuk lagi. Alah, ora apa-apa. Kepepet iki. Riba ya ora apa-apa. Witekno sapa sing arep bayari? Ini kalau kamu ndak ngambil, sudah rugi kamu. Anakmu nggak jadi diterima di kuliah itu, nggak bisa membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia ambillah pinjaman riba. Kembali terlibat dalam praktek ribawi hanya gara-gara ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sesaat. Waman ada faulaika ashabun narhum fiha khalidun, kata Allah begitu. Barang siapa yang kembali mengulangi praktek riba, memang akan dia dapatkan keuntungan dunia yang sesaat dan menipu itu. Namun selain dia dapatkan itu, keuntungan dunia yang menipu, pada saat yang bersamaan Allah siapkan neraka jahanam untuk nanti dia tempati ketika datang hari perjumpaan dengan Allah. Faulaika ashabun narhum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di situ. Senenge ning dunya ra sepiro. Dunia ini hanya sementara, semuanya akan mati. Tapi banyak orang mengejar keinginan dunia, riba sekalipun ditempuh, diterjang. Sing penting dapat keuntungan dunia. Meski yo tahu bahwa keuntungan dunia ini mata'un qalil, mata'ul ghurur, kecil dan menipu. Ma indakum yanfadu, juga tahu pasti akan musnah, akan ditinggalkan keuntungan dunia ini. Namun tidak peduli. Mas riba yo ben. Yang penting untuk duit, iso nggo bayar kuliah. Sehingga anak saya diterima di kampus itu, bisa ngobatkan anak saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, berarti tidak yakin pada Allah.
Ar-Razzaqnya sudah bukan Allah lagi, tapi Ar-Razzaqnya bank plecit, lembaga keuangan yang tidak syariah. Dia yakin bahwa pemberi rezekinya itu bukan Allah lagi. Maka diancam oleh Allah jadi penghuni neraka selama-lamanya. Bukan hanya itu saja. Ketika di dunia saja harta riba dimusnahkan oleh Allah. Yamhaqullah wa yurbis shadaqat, baik musnah zatnya ataupun musnah berkahnya. Meskipun punya uang miliaran tetapi nol berkah. Hatinya terus gelisah karena hasil riba. Hatinya gelisah. Ini kalau tak simpan di rumah, nanti kalau dicuri orang bagaimana? Kalau rumah saya disatroni perampok bagaimana? Habis harta saya. Kalau tidak disatroni perampok, nanti rumah saya terbakar, semua uang saya habis. Nanti kalau saya taruh di bank, banknya bangkrut terus piye, uang saya tidak kembali. Sehingga nyimpen duitnya nanti bingung. Sampai bingung untuk nyimpen duit. Sehingga hatinya tidak tenang. Karena tidak ada berkah. Belum lagi bisa jadi Allah musnahkan zatnya dan berkahnya secara bersamaan. Yang jelas itu pasti terjadi. Yamhaqullahu riba. Bisnis yang dibangun dari riba memang ada hasilnya di awal-awal. Tapi ketika orangnya ditanya, lagi hasilnya semene, untungnya semene. Nah kok entek mbok go apa mbuh ra ngerti, enggak tahu uangnya kemana. Dagangannya laris, tapi uangnya juga habis. Ketika ditanya untuk apa, enggak tahu. Uangnya untuk apa, habisnya kemana, itu enggak ngerti. Padahal tidak hanya 1 juta, 2 juta, mungkin ratusan juta, miliaran itu. Menggunakan uang ratusan juta sampai miliaran, sampai nggak sadar uangnya itu dinggo opo, itu sampai nggak sadar. Belum lagi usahanya bangkrut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak ada untung-untungnya orang yang terlibat riba itu. Memang di awal tampak beruntung, tapi pada akhirnya dia akan sengsara dunia, sengsara akhirat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan, musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap berbuat kufur dan tetap bergelimang dosa. Setelah datang peringatan, kok hanya kepingin keuntungan duniawi yang sesaat, dia tetap melakukan praktek riba, terlibat dalam praktek ribawi hanya untuk mendapatkan uang atau keuntungan yang sesaat. Dia telah berbuat kekufuran, menutup kebenaran dari Allah. Allah larang riba, dia tutup larangan dari Allah ini dan dia lakukan praktek riba. Meski dia ngaku Islam, namun dia melakukan satu bentuk kekufuran kepada Allah. Kekufuran dalam Islam. Menutup kebenaran dari Allah. Dan orang yang menutup kebenaran dari Allah inilah orang yang tetap dalam dosa. Orang yang tetap riba, dia bergelimang dosa. Maka neraka selama-lamanya. Ini bahaya riba. Maka orang Islam semaksimalnya hindari yang berkaitan dengan riba apapun bentuknya. Karena riba itu ada 4 golongan yang dilaknat Rasulullah terkait dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa katibahu, orang pencatat transaksi riba. Wa syahidaihi, 2 saksi yang menyaksikan
transaksi riba terjadi. Kata Nabi kita, hum sawaun. Mereka itu sama saja, yaitu mendapat laknat dari Nabi. Kalau Nabi saja melaknat, maka otomatis Allah juga tidak meridhoi. Maka disiapkan oleh Allah neraka untuk ditempati selama-lamanya. Bagi siapa? Pemakan riba, akilur riba, orang yang memberi riba, pencatat ribawi, transaksi-transaksi ribawi dia catat. Dia catat, dia sebagai pencatatnya transaksi ribawi. Kemudian yang menjadi saksinya, itu semuanya mendapat laknat dari Rasulullah. Betapa bahayanya riba. Dunia sengsara, akhirat neraka. Maka jauhi semaksimalnya. Jangan dekat-dekat. Karena sekali dekat, nanti kepingin kita. Segala hal terkait riba itu di awal tampak menyenangkan. Oh, proses mudah. Oh, tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk uang di depan kita. Saat kita butuh. Itu di awal tampak menyenangkan, tapi di akhir sudah mencekik betul itu. Mencekik sekali, hidupnya tidak tenang. Nah, maka warga MTA jangan dekat-dekat riba. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai terlibat riba. Baik sebagai orang yang menerima riba, atau sebagai orang yang memberi riba, atau sebagai pencatat riba, atau sebagai orang yang menyaksikan transaksi ribawi menjadi saksi. Itu kalau warga MTA jangan. Nanti kalau tetap jenengan lakukan, tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Dan tidak akan selamat. Karena menurut Allah, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apakah lantas kita berpikir, wah ngerti orang ngaji. Nek orang ngaji kan saya tetap orang ngerti kalau riba itu dilarang. Pola pikir yang menyesatkan itu seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Allah, hidup kita ini untuk ngaji. Biar ngerti aturan, biar ngerti tuntunan, hidupnya terarah. Sehingga ada peluang, pintu terbuka lebar untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita tidak ngaji, maka akan jadi golongan kelima, fatahlik, celaka, binasa. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan pada brosur Qalbul Salim, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, apa yang dimaksud sholat wusta? Coba dibaca itu, nanti sambil dilihat tulisannya ya. Ini Al-Baqarah 200.